Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Uh, Baik, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan ke-8 ini kita akan melanjutkan tentang materi bootstrap yang kemarin kita sudah pelajari. Saya izin share screen ya. Saya share screen. Teman-teman, apakah sudah kelihatan layar saya di tampilan layar Zoom? Siap. Oke. Jadi materi selanjutnya adalah tentang bootstrap accordion komponen. Nah, apa sih bootstrap accordion komponen ini? Bootstrap accordion komponen adalah komponen yang baru nih di bootstrap 5. Yaitu mereka bisa menyembunyikan isi konten sebelum judulnya diklik sehingga tidak memakan banyak tempat. Untuk accordion di bootstrap ditulis dengan kelas sama dengan .2 atau string lalu accordion di dalamnya. Terdapat kelas accordion item untuk membuat satu item accordion baru. Kemudian accordion header untuk bagian judul yang akan tetap muncul, dan jika diklik akan memunculkan bagian body yang dibungkus dengan kelas accordion body. Baik, di sini langsung saya praktikkan saja tanpa basa-basi. Di sini kita sudah masuk ke dokumentasi Bootstrap ya, kawan-kawan. Di sini ada example atau contohnya. Accordion itu seperti ini. Kalau misalkan kita klik, nah itu nanti bakal nge-collapse atau memunculkan item atau suatu teks di dalam accordion item satu ini. Oke, jika kalian sudah masuk ke dokumentasi, alangkah baiknya kita copy saja langsung ke clipboard. Di sini ada tinggal klik untuk mengcopy-nya. Sudah kita klik, kita masuk lagi ke codingan kita. Lalu saya hapus dulu. Karena kita nanti makanya nanti. Ini juga kita makanya nanti. Yuk, kita hapuskan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang accordion item. Kita refresh dulu. Nah, sudah muncul. Ini adalah accordion item 1, accordion item 2, accordion item 3. Nah, kalau misalkan di refresh nih, kan defaultnya kan kayak gini ya sih. Kalau misalkan kita refresh, defaultnya atau settingan awalnya itu si accordion item ini aktif ya, biru kayak gini. Nah, gimana sih caranya kita nggak mau jadi nggak mau jadi aktif? Nah, di sini di accordion item 1 ada yang namanya collapse show. Jika misalkan collapse show-nya ini kita hapus, nah dia itu langsung tidak memunculkan lagi itemnya atau item yang ada di accordion 1. Sepertinya kita akan memakai 2 accordion saja agar tidak memakan banyak tempat untuk codingannya. Kita hapus dulu accordion item ketiga. Nah, kita tambah collapse. Kita hapus dulu. Next. Oke, di sini bisa kalian lihat semua nada 1 dan 2, di mana kalau accordion satunya itu tadi sudah tidak ada item lagi karena di codingannya sudah kita tidak tulis show di database toggle-nya. Show.
terlalu jauh. Kalau sebelumnya seperti ini, jadi kalau misalkan show-nya ini kita hapus, show itu kan artinya untuk menunjukkan ya atau menampilkan. Kalau misalkan itu dihapus berarti dia tidak menampilkan. Di sini ada lagi tentang accordion flash. Accordion flash itu adalah untuk sama saja seperti akordeon pada umumnya, cuman ini bedanya untuk menghapus default background color di border tertentu. Dan kalau misalkan di sini kan ada bordernya nih. Di akordeon item 1, 2, 3 kan ada bordernya nih. Bisa kalian lihat di sini tipis. Kalau misalkan di sini akordeon itemnya itu dia tidak memakai border. Jadinya benar-benar kayak polos gitu. Oke, mari kita langsung copy aja di clipboard. Lalu yang ini kita hapus saja tadi. Hapus, kita rapikan dulu. Kita jalani. Kita jalani. Di sini sudah bisa dilihat kita memakai accordion flash di mana accordion flash ini dia tidak memiliki border ya. Beda seperti yang tadi, ada bordernya. Di sini ada lagi nih yang accordion always open. Di mana always open itu dia itu membuat accordion untuk stay open nih, kayak tadi tuh yang pas awal-awal. Kalian kan cuma ngelihat ada show ya. Nah, show itu kan untuk menampilkan. Kalau misalkan always open itu dia juga sebenarnya memakai itu. Cuman dia tidak memakai show. Cuman beda tulisan doang, codingannya doang. Jadi seperti ini. Div-nya mungkin kita hapus. Kita paste lagi, kita rapikan. Nah, di sini sama nih. Accordion item 1. Dimana di sini ada tulisan dia panel stay open dan collapse one, dan area controlnya juga panel stay open, dimana si panelnya ini akan selalu membuka itemnya gitu, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya tentang akordeon? Boleh lewat chat juga, boleh juga bisa lewat mic. Kalian boleh bertanya sebelum saya lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Lima, 4, 3, 2. Kalau mau mengatur ukurannya gimana? Bisa diulang kah penjelasannya baru masuk? Baik, Koirul Rijal. Jadi intinya seperti ini kalau misalkan kita memakai akordeon. Kita mengcopy dulu di sini. Kita ulang lagi. Dari div-nya ini kita hapus. Lebih ke banyak ngulik sih sebenarnya dari yang disampaikan ya, dari kemarin-kemarin. Sama kayak orang baru pertama kali lihat Canva, ente jelasin Canva tuh begini, ini fungsi untuk ini. Kalau kita pengen geser dari sini ke tengah, pakainya apa? Buat dasar banget. Cuma itu kan, ya kalau itu kan udah tersedia buttonnya, kita tinggal klik gitu kan. Iya. Nah kalau ini harus ngoding gitu, codingannya apa, caranya kayak gimana, itu memang harus banyak ngulik di situ aja sebenarnya sih. Iya, itu. Kalau kita banyak ngulik jadi tahu gitu kalau pengen kayak gini gimana rumusnya. Nah, itu juga bisa kalau misalkan kalian ulik-ulik lebih dalam lagi. Biar kalian bisa lebih melekat gitu. Kayak komputer zaman dulu. Tampilannya kan nggak ada visual sebelum Windows 9. Oke, untuk pertanyaan si Koirul Rijal, jadi intinya di sini kan kita memakai kelas akordeon ya. Dan di sini ada namanya akordeon item untuk menampilkan item di dalam akordeon itu, di mana yaitu ini nih.
Akordion sama kayak FAQ. Nah, Kalau klik tadi muncul ke bawah. sama seperti itu. Oke. Kalau mengatur ukurannya gimana? Berarti kalau misalkan kita ingin mengatur ukuran dari akordion, kita bisa nih akordionnya dikasih entah style atau kalian bisa membuat. Sekarang rumus-rumus codingannya tuh banyak di aplikasi Get Bootstrap namanya. Jadi tinggal kita pinter-pinter cari keywordnya. Nah, Cari ya, keywordnya kayak akordion tuh. Ini dia ngejelasin nih. Di Get nah, Bootstrap ada akordion, kita pengen tinggal pilih pengen yang mana. Akordion yang mana, ke bawah, ke atas, kanan, kiri. nah Ke betul bawah itu. diklik, nanti muncul codingannya. Tinggal copy paste ke HTML atau nggak CSS-nya langsung jalan. Iya, itu juga bisa itu. Udah ngetik dari awal. Terima kasih udah membantu saya menjawab pertanyaannya. Baik, sebaiknya sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Saya close dulu. Kita lanjut ke materi list group. Nah, Bootstrap materi list group. Nah, apa sih list group itu? List group itu untuk list group di Bootstrap ditulis dengan kelas list group. Terdapat kelas list group item untuk mendeskripsikan list tersebut menjadi item di dalam list group. Kemudian ada kelas list group number yang akan memunculkan angka increment di setiap list item. Dan terdapat kelas list group horizontal untuk membuat list group menjadi horizontal. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke dokumentasi Bootstrap-nya. List group. Nah, bisa kalian lihat di sini ada list group di mana ada an item, a second item itu dia nyambung tuh. Codingannya seperti ini. Sama kayak kalau misalkan kita di HTML dasar tuh kita pakai unordered list atau ordered list gitu. Cuman bedanya kalau di Bootstrap itu kita tambahin kelas. Kelasnya itu list group. Jadi kita langsung aja nih copy codingannya di clipboard. Kita klik sini, copy. Nah, kita hapuskan lagi di sini. Kita tiban. Nah, pas saat kita cek kan seperti ini nih, ada an item, a second item, a third item, a fourth item, five item. Jadi mohon maaf saya oh oke, saya lanjut lagi. Maaf tadi ada kendala. Nah, di sini kalian bisa menambahkan list lagi nih. Sama seperti kayak di HTML. Kita boleh membuat di dalam satu ordered list atau unordered list itu sebanyak-banyaknya list yang kita mau. List, group, item. Kan makanan. Kita save dulu. Nah, di sini ada muncul lagi nih. Dia nih di dalam satu grup. Kalau misalkan kita membuat grup baru, list group misalkan seperti ini, lalu UL itu kan sebagai pembungkusnya di dalamnya pasti ada list sama kayak list group item satu copy. Nah, misalkan dia itu beda grup, mereka akan membuat seperti kayak garis di sini. Tapi kan ini gara-gara mepet ya. Mungkin saya kasih margin top agar tidak tabrakan. Nah, seperti ini. Jadi mereka itu akan apa bisa dibilang itu memisahkan dari antara grup-grupnya sendiri, kayak mereka tuh membuat sebuah circle gitu. Dan seperti di awal yang seperti saya jelaskan di kontainer, untuk lebih bagusnya lagi yaitu kita memasang kontainer agar terlihat lebih rapi. Nah, jadi seperti ini agar terlihat lebih rapi tentang
item-itemnya apa aja. Nah, di sini ada yang namanya active item. List group active item. Apa sih active item itu? Aktif itu bisa dibilang dia itu yang menonjol. Atau misalkan kita kayak mau klik button atau apa, pasti kan ada gambarnya tuh kayak warnanya entah biru, entah merah. Nah, di sini kita tinggal masukkan seperti ini saja kawan, yaitu list group item. Kita di dalam class-nya kita spasi aktif, di mana pada item tersebut nih yang di sini nih, dia itu menjadi aktif. Nah, di sini sudah terlihat bahwa aktif itemnya itu sudah aktif. Misalkan kita ingin mengaktifkan nih yang kelima nih, berarti sama saja kita tinggal aktif. Kembali lagi, nah di sini sudah nyala lagi nih yang kelima nih, karena saya menuliskan aktif pada item ke-5, list kelima. Oke, lanjut lagi. Ada lagi nih yang disabled item. Disabled itu yang artinya itu dimatikan ya, atau terdisable atau tidak aktif. Jadi di sini kan kalau bisa kita lihat di second item ini bisa saya grupin nih ya. Saya tekan, saya geser-geser gini kan bisa nih. Jadi ada biru-birunya. Kalau misalkan disable itu bisa, cuman dia itu lebih ke kursor kita itu tidak berubah. Dimana kursor kita kalau misalkan kita hover ke second item, third item kan ada garis-garis gini ya, kayak buat ngetik gitu. Kalau di disable itu tidak. Dan tulisannya antara disable dan grup item biasa itu, kalau disable itu dia text color-nya itu lebih mati gitu, lebih kurang terang daripada list group item yang biasa. Oke, kita langsung coba aja. Nah, di sini kan yang disable kan yang di atas ya. Misalkan kita ingin yang kelima atau keempat, kita tinggal tulis saja nih. Kalau tadi kan aktif ya bedanya ya. Kalau ini berarti disable. Disabled. Nah, yang second item jadi disable. Begitupun kalau misalkan kalian ingin mengedit yang lain. Oke, lanjut lagi ada link dan button, di mana kita bisa memasukkan link atau button ke dalam list group. Jadi sama seperti tadi, kalau tadi kan di sini bisa kalian lihat ini dibungkus oleh unordered list dan di dalamnya ada list. Nah, kita bisa ngakalin nih. Kita memakai div, lalu kita memakai tag anchor di dalam div. Oke, kita langsung coba saja. Kita ganti, kita timpa. Ini sedikit saya rapihkan. Di sini sudah ada nih. Kita coba. Nah, di sini tuh mereka sudah bisa diklik nih. Tuh, sudah bisa diklik. Misalkan saya klik, di sini kan belum berpindah ya, karena saya di codingannya itu href-nya itu belum saya atur untuk pindah kemana. Tuh. Dan ini teksnya boleh kalian tulis, entah itu teks yang kalian mau, kalian yang inginkan gitu. Minuman atau yang lain. Kalian tinggal bisa diklik-klik saja. Ini memakai list group dikombinasikan dengan tag anchor untuk membuat link dan button. Oh ya, bedanya tuh kalau misalkan di sini kan ada disable link item ya, jadi tidak bisa diklik. Biasanya ini juga perlu nih digunain nih untuk misalkan di toko online barangnya sudah habis, jadi mungkin bisa kita disable. Jadi klien tidak bisa mengklik. Seperti di sini kan ada nih, kita tidak memakai href, karena kalau misalkan memakai href nanti bisa diklik. Class list group item action spasi disable. List group item itu menandakan bahwasannya si tag anchor ini adalah item di dalam list group si div ini. Oke, kita lanjut.
ke flash lagi nih, ada nih flash sama seperti tadi di akordion si flash ini. Dimana kalau misalkan yang tadi ini kan ada bordernya di samping, kalau flash itu tidak ada, bedanya itu doang sih. Kita coba lagi deh, kita cobain memakai flash. Ini kan ada nih garisnya nih, bordernya. Kita refresh. Nah, di sini bisa kalian lihat tidak ada border kanan kirinya. Oke, di sini ada numbered nih. Kalau tadi kan kita pakai unordered list ya, buat sebagai pembungkusnya. Di sini sama seperti HTML, di mana kalau misalkan kita memakai ordered list, itu dia akan menglist dan memasukkannya di line, di setiap line itu dikasih angka. Jadi seperti ini. Coba, nah di sini langsung ada nih list item 1, ini dia pertama, ini dia kedua, ini dia ketiga. Gitu. Seperti itu. Misalkan disable juga bisa, misalkan disable. Nah ini dia disable. Kalau misalkan di sini saya tambahin aktif juga bisa. Bisa. Ini juga ada nih, kita bisa nge-custom numbered. Jadi kita memakai ini, kita langsung copy saja. Coba. Nah, kan adanya terjadi seperti ini. Ini seperti apa ya, bisa dibilang ya, tampilan message Instagram biasanya kan ada beginiannya nih, ada notifikasi tentang 14-nya, notifikasi chat. Nah, gimana sih Kak caranya memakai adanya angka-angka seperti itu? Nah, di sini di list group ini kalian tinggal memakai span, kelas span di sini. Di dalam kita pertama-tama jadi membuat listnya dulu nih. Kan ini kan OL itu kan sebagai pembungkus. Nah, di dalam pembungkusnya itu kan pasti ada list-list kan. Nah, kita taruh list, di dalam list itu kita masukkan div kelas ms strip 2 yaitu margin start. Lalu ini ME itu adalah margin end. Strip auto itu dia secara otomatis mencari bagaimana untuk menyesuaikannya. Dan lalu kita nambahkan div lagi fw bold yaitu untuk memboldkan suatu teks. Oke. Dan batch sama rounded fill ini nanti mungkin kita akan pelajari. Gimana sih Kak caranya membuat horizontal gitu kan? Membuat si ini tuh jadi horizontal. Nah, sama seperti kemarin yang materi kita itu kita tinggal kita ganti dulu. Di sini kan list group. Nah, di sini kita memakai list group horizontal. Bagaimana hasilnya? Yaitu seperti ini. One item, second item, third item. Nah, gimana sih caranya untuk memanjangi sama seperti yang tadi kalau nggak salah Kak Yasir ya nanyain kalau cara mengatur ukurannya gimana. Nah, di sini ada yang namanya sesuai apa bisa dibilang yang kemarin tuh ada SM yaitu buat small, yaitu MD buat medium, lalu ada lagi yang untuk XL yaitu extra large yaitu XXL. Nah, di sini nih SM itu dia akan menghorizontal jika ukuran layarnya itu small. Nah, seperti ini nih. Misalkan saya inspect kan, layar saya otomatis jadi 470-an pixel nih. Misalkan saya 540 atau lebih. Nah, nanti kalau misalkan udah memasuki si medium itu nih, kan di sini ada medium ya. Medium sama large. Large itu kan butuhnya 1000-an ya. Kalau misalkan medium itu kan butuhnya 760. Misalkan kita sudah melebihi 760, berarti untuk
menghorizontalkannya ini nih, dia tidak terbaca. Misalkan kita ganti dia teksnya biar nggak bingung. Medium di HP. Lagi. HP. Nah, yang ini nih, kalian fokus ke yang ini, medium. Nah, kalau misalkan medium itu kan butuhnya lebih dari 540 ya, atau 740. Nah, kalau misalkan layar itu kurang dari 740, dia itu aktif. Dia itu aktif horizontalnya di sini nih. Kalau misalkan tadi kan ada lagi nih yang small nih. Yang small kita ganti nih. Small di HP misalkan. Kita ganti lagi. Small di HP. Kita ganti lagi small di HP. Kita save. Nah, ini kan buat HP kan nih. Buat ukuran yang kecil gitu. Kita kecilin lagi nih layarnya nih. Kecilin. Nah, di 570 pixel, dia itu akan menghorizontalkan secara otomatis. Karena sudah seperti saya bilang, dia memakai kategori small, yaitu untuk ukuran layar yang lebarnya itu 570 pixel. Misalkan lebih dari 570 pixel, dia tidak akan menghorizontalkan. Sama seperti yang medium di HP. Misalkan lebih, dia akan biasa saja. Seperti itu. Nah, kenapa ini enggak jadi kecil, Kak? Karena di sini kita memakainya XXL, yaitu di mana layarnya itu dibutuhkan 1800 pixel lebih. Dan ukuran layar laptop saya itu tidak segitu, jadinya ini tidak terbaca. Nah, di sini ada contextual class, yaitu untuk mengasih background dan warna. Kalau tidak salah, kemarin di materi tentang adanya primary, secondary, success, danger itu sudah kalian pelajari kan dengan Kak Azim. Jadi kalau misalnya di sini kan kita pakai strip SM, yaitu small. Nah, kalau ini tuh beda. Ya bedanya list group item bukan SM, yaitu primary. Primary itu kan primary untuk gambar biru. Nah, primary untuk gambar biru, secondary itu buat gambar abu-abu, sukses hijau, danger merah, dan lain-lain seperti warning, info light, dan dark. Nah, misalkan si default ini nih, default ini pengen saya biruin nih, pengen saya biruin kayak si primary ini nih, si default nih yang atas. Nah, kita tinggal ganti aja nih, kan list group item, kita tambahin list group item strip primary, dimana si simple default list group itemnya ini akan menjadi warna biru mengikuti seperti di bawah. Oke, dia akan putih lagi seperti sedia kala. Tuh. Kalau badges ini adalah kita untuk yang namanya badges itu kan bisa dibilang kayak pin ya gitu. Pin dari untuk memunculkan biasanya unread count gitu, kayak di message atau di Instagram message tuh, yang pesan Instagram pasti kita pernah melihat adanya kayak gini, yaitu dia chat ke kita, memesankan kepada kita yang belum kita baca, itu ada 14 pesan. Jadi kita coba lagi di sini. Nah, di sini kan ada batch. Batch itu yang ini nih, batch nih, yang ini. Yang 14 ini, 2 dan 1. Dan rounded fill adalah bisa dibilang border di 14 ini nih menjadi kecil gitu. Bukan kecil, menjadi seperti kapsul. Misalkan kita ganti ini rounded fill-nya, kita hapus misalkan nih. Nah, kalau misalkan rounded fill-nya kita hapus, dia itu cuma kotak
kotak dong teman-teman. Tidak mengikuti seperti pil. Kalau misalkan kita memakai pil lagi nih, rounded pil, ya kan seperti pil. Sebenarnya masih banyak lagi tentang ada kubus, ada segitiga, dan masih banyak lagi sebenarnya itu ada di Bootstrap. Dan sekarang kita materinya belum di situ ya teman-teman. Ini ada custom content, yaitu buat ngisi mempercantik si grup list ini. Bisa kalian lihat seperti di sini. Kalian bisa tinggal copy, tinggal kalian bisa lihat-lihat lagi. Margin buat 1, ada small itu buat memperkecil tulisan menjadi seperti ini, yang di bawah nih yang abu-abu. Di sini ada checkboxes dan radio. Checkboxes ini biasanya kalau misalkan kita mengisi form atau biasanya ada tulisan kan, kalau misalkan kalian main game atau membuat akun, ada tulisan di mana persyaratannya untuk membaca persyaratan dan ketentuan di perusahaan atau game tersebut. Pastinya kalian harus menceklisnya kan. Nah, itu dibutuhkan di situ. Oke, kita langsung coba. Nah, di sini kan inputnya yaitu form. Kita memakai tag input untuk kita bisa menginput data dari di dalam sini. Dan form check. Form check itu yaitu yang ini nih. Misalkan saya klik di checklist gitu. Itu namanya form check. Kita refresh saja. Di sini bisa kalian lihat ini sudah berhasil. Kalau bedanya cek sama radio itu, kalau di sini kan kita kan makanya cek input doang nih. Di sini type-nya checkbox. Checkbox itu untuk menceklis, areanya checklist gitu. Ini kayak gini checklist. Kalau misalkan radio, perbedaannya nih. Di sini kan type-nya checkbox ya. Ini buat checkbox. Kalau misalkan radio kan dia dot gini ya, titik kayak gini nih. Berarti tipenya radio, bukan checkbox. Nah, di sini kita bisa memakai tag stretched link. Apa sih kelas stretched link itu? Kelas stretched link itu adalah, misalkan di atas ini kan saya nggak bisa ngeklik ceknya nih. Ceknya saya klik di sini kan nggak bisa nih. Nggak muncul-muncul nih. Saya harus klik di tengah-tengah kotak tersebut kan. Nah, kalau misalkan kita pakai stretched link, kelas stretched link, di dalam label seperti ini, codingannya label class form check label stretched link. Nah, saya tinggal klik aja nih di baris first checkbox nih. Nah, nanti dia bisa otomatis menceklis tersendirinya. Dan di sini CSS variabelnya apa saja yang support untuk di list group. Sampai saat ini ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan sampai saat ini? Boleh kalian nanya tentang apa? Saya coba-coba. Kalau misalkan saya kecilin, pengen saya kecilin, tinggal kasih PX. Jadi segini. Seperti itu. Ini di UL. Jadi UL itu semuanya itu kena. Kalau misalkan saya langsung di LI nih, saya PX 5. Tapi cuman yang atasnya saja yang terubah. Karena itu LI di LI-nya saja, dari LI sampai sini. Dia di checkbox kedua dia tidak terbaca. Sampai saat ini ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Oke, saya lanjut aja materinya.
yaitu tentang Bootstrap icon. Oke, saya close dulu. Bootstrap icon. Nah, Bootstrap icon itu kita harus mengimportnya dulu nih, nama icon ke Bootstrap-nya. Misalkan kita masuk ke kita copy untuk melihat dokumentasi Bootstrap icon. Kita new tab, masuk ini. Di sini kan banyak icon nih. Kita mau icon yang mana nih? Misalkan kita pengen icon yang Android atau icon Apple, kita ngambil Android aja deh. Masukin. Nah, di sini kan ada nih icon font nih. Nah, kita tinggal copy aja nih. Bisa nih, example nih, contoh misalkan kita memakai icon ini. Jadi ada icon isi Android heading, terus ini smaller heading, inline text, ini di button juga bisa. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kan ada cara menggunakan Bootstrap icon. Setelah kita import Bootstrap icon ke file project, cari icon yang pengen kita gunain nih. Lalu kita copy source code-nya yang tadi nih. Kita masukin aja nih langsung. Caranya mudah. Kita hapus dulu nih. Misalkan seperti codingan tersebut di bawah nih, kita jangan navbar, kita di teman kelas add kelas di kelas belum muncul. Kelas image Sebentar ya. Di sini kan bisa kalian lihat di dalam PowerPoint tersebut, kita naruhnya di navbar ya. Kalau misalkan kita tadi kan kita harus import dulu nih. Sebentar ya kawan. Atau mungkin scriptnya belum saya load. Kita copy, kita masukkan ke sini. Di sini kan ikonnya kan belum ada ya. Berarti kita harus copy dulu ini SVG-nya. Copy. Kita masukin toolbox. Nah, baru muncul nih. Tadi kenapa nggak muncul? Karena kita belum nge-copy SVG. SVG-nya nih, tag SVG. SVG itu tag di mana seperti dia umumnya seperti tag image, cuman bedanya SVG ini dia memakai XMLNS, yaitu di XMLNS itu path atau jalur yang bedanya kita mengambil lewat data repository image. Misalkan kayak kita naruh image kita di website cloud. Nah, kita ingin mengambil gambar kita yang ada di website cloud tersebut. Kita itu nggak bisa klik kanan copy image address. Nah, itu nggak bisa tuh.
karena ribet dan kompleks. Jadinya kita memakai di sini tag SVG. Nah, di sini sudah ada. Mungkin lebih bagusnya saya kasih div dulu, masukkan class container. Biar agak kesampingin ya kawan-kawan. Nah, di sini nih. Ini kan I nih. Misalkan kita buat jadi header 1 aja deh. Nah, ini tulisannya yang gede, bukan si ikonnya gitu kan. Nah, kalau ikonnya pengen gedein, berarti tinggal jadi bukan ini yang diganti. Ini yang mungkin kita bisa styling di sini, yaitu kita pakai width atau height untuk apanya tuh, memperbesarnya kita atur-atur lagi memakai style. Misalkan nih kita pengen gambar selain dari Android, kita nyari gambar yang batch 3D nih atau 4K. Kita ngambil 4K, pertama kita kayak tadi nih, copy dulu HTML-nya. Kita taruh di sini, di dalam kontainer. Lalu kita copy icon fontnya di bawah sini. Di sini kan udah ada nih 4K nih, tapi belum kita taruh teks. 4K Ultra HD misalkan. Saya pengen gedein dong ikonnya. Tadi kan sudah saya bilang sebelumnya bisa menggunakan style atau juga bisa kalian dari SVG-nya langsung nih. Ada 2 cara, bisa antara kalian style dan juga bisa SVG. Dan saya saranin sih lebih enak memakai SVG. Soalnya kita tinggal ngatur aja. 30. Nah, icon logonya menjadi besar. Kita pengen lagi nih height-nya jadi gedein lagi, width-nya juga kita gedein lagi. Nah, jadi tambah besar. Nah, kalau misalkan ini kan pakai ini, kita ganti aja jadi H1 sebagai heading. 4K Ultra HD. Karena sebagai heading. Memakai tag I tentang icon. Oke, sampai saat ini ada yang ingin bertanya cara menggunakan icon, apakah kalian masih bingung? Jadi kalau kalian ingin memakai icon dari Bootstrap itu, kalian harus mengcopy HTML-nya dulu, yang ini. Jadi pas kalian setelah copy, kalian masukin nih di dalam body. Bisa di dalam tag div atau di luar tag div juga bisa sebenarnya. Cuman di sini saya masangnya di dalam tag div. Oh iya, tentang kelas BI sama BI batch ini tuh di setiap icon tuh beda-beda sendiri. Kayak tadi kan BI itu nih, BI ini nih singkatan dari Bootstrap icon. BI itu singkatan dari Bootstrap icon, di mana icon ini adalah milik Bootstrap. Jadi kita tinggal makainya aja. BI strip batch strip 4K fill. Batch 4K fill ini adalah nama icon tersebut. Kalau misalkan kita batch HD fill, berarti di sini kita ganti nih BI batch HD fill gitu. HD fill. Nah, pasti bakal error. Tuh, pasti bakal error. Kenapa? Kok nggak bisa berubah? Karena di sini di SVG XMLNS-nya yaitu kita masih memakai path atau jalur icon si 4K, yaitu yang ini nih, yang SVG ini nih. Nah, path-nya itu kan dia ngambil sendiri nih dari cloud-nya dia nih.
gitu. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan tentang icon? Masih ada yang kurang paham cara memakai icon, maksudnya kayak mengeksekusinya, cara mengeluarkan ikonnya itu seperti apa? Mungkin kalian bisa coba-coba nih, memakai icon di button atau di mana gitu kan, misalkan ada button nih. Tulis saja BI, ya seperti ini. Nah, di sini jadinya sudah ada 4K-nya di primary, tapi bedanya dia ini tidak dia ini tidak masuk di dalam button ya. Sedangkan di sini dia bisa masuk. Berarti kita makainya button. Hmm, nah, pokoknya nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu untuk cara memakai button ditambah badge atau icon, bisa kalian coba-coba ulik-ulik sendiri lagi. Nanti sesuai kalian ingin memakainya seperti apa kalian bisa. Lalu di sini ikonnya kita bisa pilih nih di dalam website icons.getbootstrap.com, di mana kalian bisa mencari ratusan icon Bootstrap gitu, dan cara memakainya cukup mudah. Tadi tinggal copy aja SVG-nya, lalu kalian masukin di dalam class-nya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu Bootstrap tentang tooltip. Sebelumnya, tooltip itu adalah komponen yang akan memunculkan bubble atau teks informasi saat di hover. Untuk menggunakan tooltip, lebih dulu memanggil tag, data, strip ps, strip toggle sama dengan tooltip. Oke, kita langsung aja masuk ke dokumentasi si Bootstrap-nya aja. Tooltip. Tooltip itu seperti ini ya, kawan-kawan. Nih, misalkan kita begini nih, tuh kita hover gini, dia akan memunculkan teks di atas atau gelembung bubble. Pertama-tama cara memakai tooltips nih. Tooltip ini hampir sama kayak tadi kita memakai icon. Ini scriptnya dulu, kita copy dulu ke clipboard, kita masukkan di codingan, kita taruh di body nih, kita paste. Kita tulis dulu di dalam text script, kita paste. Ini kita tulis batas dengan script tooltip. Sesudah itu kita bisa memakai tooltip nih. Seperti flash mode. Kita copy aja nih yang ini nih. Copy ini. Ini kita hapus dulu. Kita coba.
tooltipnya kebanyakan. Kita pakai tooltip satu aja. Waduh, ketinggian. Kita taruh aja lagi kelasnya lagi di MT5 tambah di sini kita taruh aja di kita kelasin kontainer biar nggak nabrak. Sticknya enggak. Kita rapikan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ada tooltip, ya tooltipnya sudah berhasil. Ini namanya tooltip on top, yaitu tooltipnya berada di atas. Tooltip atas. Jadi misalkan tooltipnya ini kita pengen di sebelah kanan atau bawah atau kiri. Nah, caranya seperti ini. Jadi di dalam button kita taruh di sini kan ada database placement top. Misalkan kita tulis right. Nah, tooltipnya akan berada di sebelah kanan. Misalkan tooltipnya ini pengen ada di sebelah bawah nih. Ya udah kita tulis database placement-nya itu taruh di bottom atau di bawah. Nah, tooltipnya ada di bawah. Misalkan tooltipnya ini pengen ada di sebelah kiri nih. Kita tulis saja lagi database placement-nya di left. Oh ya, karena terkontainer dia otomatis ke atas. Soalnya saya ini kan memasukkannya di kontainer ya. Otomatis dia ke atas, seharusnya ini sudah bisa ke kiri. Ini kan atas. Kanan. Karena kanan itu kontainernya dari sini ke sana. Karena di kontainer kirinya itu jadinya seperti ada pembatas. Nah, database title ini teks di dalam tooltip. Teks di dalam tooltip. Nah, jadi sudah tereksekusi hello aku teks di dalam tooltip. Tenang direction ini juga bisa nih. Ini juga bisa nih, bisa memakai SVG atau image. Misalkan image-nya apa nih? Ya. Image-nya kita ambil dulu deh. Kita copy aja dulu, copy image address. Sudah kita copy image address, balik ke codingan lagi nih kita nih. Kita memakai tag image. Type-nya bukan button. Type-nya nggak ada. Kelasnya juga nggak ada. Itu kita memakai href. Panjangannya. Emang panjang berarti ini apa? Link. Nah, ini teksnya kita hapus dulu deh biar enggak ganggu. Nah, di sini bisa kalian lihat di dalam gambar ini bisa kita memasang tooltip juga. Kita kasih kelas dulu deh biar enggak ribet. Margin top kita letak. Bisa juga kita taruh di atas. Taruh teks dalam tooltip. Jadi misalkan
orang pengen tahu nih ini mobil apa gitu kan. Di sini kan tulisan expander. Mungkin kalau misalkan orangnya minus atau yang nggak bisa baca, kita tinggal tulis aja berarti mobil expander. Jadi pas dia hover, oh ini mobil expander nih gitu. Oke, sampai saat ini mengenai tooltip apakah ada yang bermasalah? Kak, saya pakai tooltipnya itu nggak bisa, Kak. Saya nggak bisa pakai tooltipnya, Kak, atau gimana gitu. Kalian bisa nanya aja ke saya. Nanti akan saya bantu. Nggak usah pakai kontainer coba nih, biar kita coba si data placement live. Benar, kalau live kenapa nggak mau? Iya ya, aneh nih. Si di atas. Apakah F5? Kita coba-coba dulu margin. Kita taruh ini deh, makanya banyak nggak apa-apa. Taruh, ah, oh, kalau nggak gini. Ngebug lagi tampaknya. Oke. Berarti yang bottom right sama top itu bisa. Yang left itu saya ada bug lagi. Terkendala scriptnya mungkin. Sampai saat ini kalian apakah ada yang ingin bertanya? Sampai saat ini. Apakah Kak, tooltipnya itu saya nggak bisa tereksekusi. Sayang, tooltip saya nggak muncul gitu. Nanti bisa saya bantu cara memakai tooltipnya. Kalau dari awal itu kan saya sudah bilang cara mengenable-nya kita masukkan dulu nih cons tooltip trigger list-nya ini kita copy semua, kita masukkan di dalam text script. Jadi kita paste cons-nya itu di sini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi modal komponen. Apa sih modal komponen itu? Modal komponen adalah komponen yang akan muncul pop-up modal saat komponen diklik. Untuk menggunakan modal di Bootstrap ditulis dengan kelas modal. Di dalam kelas modal itu terdapat kelas modal strip dialog, modal konten, modal body, dan dibungkus oleh kelas si modal body. Oke, kita langsung aja masuk ke dokumentasinya. Nah, ini modal nih. Nah, ini kan modalnya ini kan dia tidak pop up ya kan, tadi saya bilang modalnya pop up. Kita cari nih modal yang pop up. Nah, misalkan kayak gini, launch demo modal. Pas saya klik, tes. Nah, itu langsung di modal. Langsung masuk ke modal. Muncul pop up dia. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Kita rapiin sebentar.
Kita balik. Nah, pas kita klik, nah modalnya ini sudah muncul. Nah, di sini kan ada modal yang misalkan kita klik di luar modal pop-up ini nih, dia keluar sendirinya kan. Itu tuh kurang efektif. Misalkan ada orang yang pengen nge-save nih, dia sudah nulis banyak hal di dalam modal, tapi pas dia klik sini nggak sengaja close. Nah, di sini ada yang namanya modal static backdrop, di mana pas saat saya klik keluar nih, modalnya itu nggak mau ketutup kecuali kita klik X atau close. Kalau kita klik nggak sengaja klik di luar, jadi aman. Jadi saya pikir lebih baik menggunakan static backdrop modal. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini seperti yang kalian lihat ada div kelasnya modal. Fade itu adalah animasi fade. Fade itu adalah animasi di mana misalkan kita klik, nah ini namanya fade nih. Tuh, buka, tutup, tutup, buka, tutupnya fade. Di sini ada div modal konten buat memasukkan konten modal. Di sini ada modal header dan ada modal title. Modal title itu di mana pas saat kita klik di sini adalah title atau judulnya. Kita ganti nih. Misalkan kita ganti ini judul cerita. Nah, otomatis dia akan juga akan berubah. Di sini kita memakai button untuk mendismiss atau bisa dibilang tombol X-nya untuk meng-close. BTN close, kan di sini BTN close. Nah, lalu itu buat penutupnya. Lalu di dalam sini nih, ini namanya modal body nih, yang garis ini nih, yang ada tulisan titik-titik. Ini namanya modal body. Yang udah kita masuk lagi tuh, sini namanya modal body. Nah, modal footer itu, misalkan kalian ingin tahu, kan tadi di dalam modal itu ada 3 bagian, yaitu modal header, modal body, dan modal footer. Singkatnya gini, misalkan saya klik, yang judul cerita itu adalah modal header, hari yang indah itu adalah modal body, dan button close under sama understood ini adalah modal footer atau bawah. Seperti itu. Ada lagi nih, misalkan kan saya mengambil ini, lorem ipsum, teks lorem ipsum, saya copy, saya masukkan di dalam teks. Kan kita misalkan nambahin lagi nih, banyak banget. Nah, ini kan kayak gini ya. Ini kita harus scroll kayak gini nih, ribet. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan scroll di dalam sini nih. Ada yang namanya scrolling long content. Gitu. Tapi biasanya sih scrolling long content ini sudah jarang dipakai karena dari launch static backdrop tadi, modal itu sekarang di Bootstrap modal itu mereka sekarang udah otomatis membuat scroll kayak gini. Dia udah otomatis membuat scroll down, scroll up. Jadi untuk memakai modal yang scrolling long content ini sudah tidak begitu dipakai. Kecuali kalian ingin membuat kayak gini. Kalian tinggal modal dialog scrollable. Kan kita tulis aja ini.
sini. Di div class modal dialog. Kita tulis scrollable modal dialog scrollable. Kita coba lagi apakah berfungsi. Nah, di sini sudah masuk bahwasannya modal scrollable itu agar bisa dilihat, agar terlihat lebih rapi. Misalkan kalau tadi kan sebelumnya yang tanpa scrollable itu jadi scrollnya dari pojok kanan kan. Kalau di sini dia menjaga ukuran si pop-up tersebut yang ini agar di size yang sama sebagaimana mestinya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Dan modal itu kalian juga bisa menambahkan kayak tadi untuk responsif sesuai dengan ukuran layar yang kalian inginkan. Bisa modal strip SM, yaitu kan max-nya 300 px atau pixel, modal large 800 pixel, modal XL 1140 pixel. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan alihkan ke Kak Azim untuk materi selanjutnya. 4, 3. Oke, saya izin stop share. Oke, untuk Kak Azim dipersilakan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih kepada Kak Deva atas pemaparan materinya tadi. Kita lanjut saja ya materi di Bootstrap mengenai off canvas komponen. Apa ya, kita akan masuk materi mengenai kanvas komponen. Harapan kita tolong di kita lanjut saja ya materi off canvas komponen yang ada di Bootstrap. Sebelum itu, apa itu off canvas komponen yang ada di Bootstrap? Off canvas pada Bootstrap merupakan sebuah komponen baru yang ada di Bootstrap 5. Off canvas dapat membuat slide di sidebar yang hanya bisa kita lihat jika mengklik suatu komponen. Untuk off canvas sendiri di Bootstrap dapat kita tulis dengan kelas off canvas. Juga kelas off canvas header sebagai header dari off canvas itu sendiri dan off canvas strip body sebagai bagian isinya. Off canvas dapat diatur letak tempatnya dengan kelas off canvas start yang berada di kiri, lalu off canvas end yang berada di kanan, off canvas top yang ada berada di atas, dan off canvas bottom yang berada di bawah. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita akan coba langsung saja buka dari dokumentasi Bootstrap-nya. Teman-teman bisa cari komponen yang namanya itu off canvas. Teman-teman klik di sini. Teman-teman copy codingan yang di bagian demo ini. Teman-teman copy, lalu teman-teman pindah ke Visual Studio Code-nya, lalu kita paste. Sebelumnya itu kita masih belum menggunakan menu dropdown. Kita bisa komen terlebih dahulu mengenai dropdown ini. Kita dapat komen dulu, lalu kita simpan perubahannya
kita buka di browser, tampilan yang akan muncul seperti ini, teman-teman. Dan apabila kita klik, nah di sini muncul off canvas-nya itu sendiri yang biasanya itu ada di bagian navbar. Kita kan coba custom si off canvas itu sendiri. Misalnya kita ingin mengubah tag A ini menjadi bentuk biasa, bukan dalam bentuk button. Gimana caranya, Kak? Kita dapat menuliskannya dengan menggunakan kelas yang namanya itu display block agar dapat memunculkan semua elemen yang ada di website teman-teman. Di sini kita tulisnya display block, lalu kita ubah saja di sini nama anchor-nya. Misalkan klik saya. Dan juga teman-teman di sini bisa merubah warnanya juga, buttonnya sesuai warna kemauan teman-teman sendiri. Misalnya di sini saya ubah menjadi warna secondary, simpan perubahannya. Dan di sini lihat perbedaan perubahannya, yang dimana klik saya berubah tidak menjadi bentuk button, lalu di sini berubah menjadi warna merah. Kita klik salah satunya aja. Nah, akan muncul off canvas seperti ini. Gimana cara ubah isiannya, Kak? Caranya cukup mudah. Teman-teman buka codingannya lagi, kita cek di bagian off canvas title-nya, kita bisa ubah nih nama title yang mau diubah. Misalnya di sini kita mau isi title-nya itu dengan nama merek dagang, misalnya saya jual makanan. Lalu kita simpan, dan kita bisa juga ubah isi dari off canvas itu sendiri. Kita isi dengan lorem aja, lorem 20. Lalu enter, kita simpan perubahannya, kita cek ke browser. Setelah itu kita klik, nah di sini sudah muncul perubahan dari off canvas-nya itu sendiri. Kita buat salah satunya aja, kita nggak perlu bikin dua, kita hapus salah satunya, kita hapus di bagian buttonnya saja, karena kita tidak perlu pakai dua. Setelah itu kita simpan perubahannya. Lalu di sini kita klik, nah maka akan muncul perubahan seperti ini. Nah, gimana caranya supaya off canvas-nya itu berada di bawah, Bang? Caranya cukup mudah. Di sini teman-teman bisa ubah div class-nya itu off canvas, lalu off canvas strip star, kita ubah menjadi off canvas strip bottom, agar memunculkan bentuk off canvas itu berada di bawah. Setelah kita klik seperti ini, maka tampilan akan muncul dari bawah. Begitupun jika teman-teman lakukannya dengan bentuk N ataupun top, kurang lebih akan muncul seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita balik lagi ke dokumentasi dari Bootstrap itu sendiri. Apa saja yang ada di bagian off canvas ini. Di sini juga teman-teman bisa mengubah warna background-nya dari off canvas itu sendiri. Gimana caranya? Teman-teman balik lagi ke codingannya itu sendiri. Lalu kita buka lagi dokumentasi Bootstrap-nya. Dan di sini teman-teman bisa salin teks background dark agar memunculkan background off canvas itu menjadi warna hitam atau warna gelap. Kita ubah di bagian sini setelah off canvas strip N, lalu kita paste, kita simpan perubahannya, kita balik ke browsernya, apa yang akan terjadi, kita klik di sini, maka tampilannya akan berubah seperti ini, yang dimana off canvas-nya itu sendiri memiliki background berwarna gelap dengan tulisan berwarna putih. Selanjutnya, apa yang ada di off canvas lagi, Mas? Di sini juga teman-teman bisa mengatur dari bagian responsifnya nih. Misalnya kita akan mencoba bagian dari responsifnya itu sendiri dengan cara, misalnya kita mau buat, kita panggil lagi nih si button tadi yang sebelumnya sudah kita hapus. Kita panggil dulu, kita copy, lalu kita
masukkan di sini. Selanjutnya kita akan balik lagi ke dokumentasi responsifnya. Di sini kita tulis display LG non, yang artinya tuh jika teman-teman membuka websitenya dalam ukuran LG, maka tidak akan tampil nih buttonnya. Contohnya gimana? Kita akan coba. Di sini kita komen aja. Lalu kita tulis di sini D display LG ukuran LG lalu non. Lalu kita coba lihat lagi di sini apakah ada yang berbeda. Dan juga di sini bentuk off canvas-nya juga ada yang beda ukurannya. Yang dimana nih off canvas strip LG. Kita tulis lagi di sini off canvas strip LG. Yang dimana off canvas itu akan memiliki ukuran LG. Jika nanti dicoba di browser teman-teman, kita langsung coba aja di browser teman-teman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kenapa kok bisa kayak gini? Karena ukuran dari layar yang ada di teman-teman, ukurannya itu masih kurang dari yang disarankan. Coba kita ubah ke bentuknya 1200. Oh maaf, jika kita ubah ke bentuk lebih rendah dari ukuran LG, maka akan muncul seperti ini. Buttonnya akan muncul. Kita coba ubah codingannya di sini. Coba kita ubah dalam bentuk MD, karena di laptop juga ukurannya tidak ada yang sampai ukuran LG itu sendiri, dan juga di MD kita ubah di sini. Oh ya, sepertinya ada kesalahan sedikit. Kita coba nonaktifin dulu codingan yang ini. Kita akan coba di bagian yang baru. Teman-teman bisa salin aja di bagian responsif ini. Lalu teman-teman bisa paste. Lalu kita bisa cek perubahannya di website. Nah, maka akan muncul peringatan seperti ini. Kalau misalnya muncul peringatan seperti ini, berarti ukuran layar dari teman-teman masih belum cocok. Jadi oleh Bootstrap. Nah, misalnya jika layar teman-teman berukuran 900, maka ini sudah di bawah dari ketentuan dari Bootstrap yang dimana kita menerapkannya di bentuk LG, yang kalau misalkan ketentuan Bootstrap harus berada di ukuran 1200 ke atas. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kurang lebih segitu mengenai responsif yang ada di off canvas. Dan juga tadi kita sudah membahas mengenai placement atau penempatan off canvas yang ada di bagian off canvas Bootstrap. Lalu juga teman-teman bisa membuat off canvas dalam bentuk button seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Maka langsung aja kita coba masuk ke bagian selanjutnya mengenai menu dropdown. Untuk dropdown di Bootstrap, teman-teman dapat menuliskannya dengan kelas yang namanya itu dropdown. Untuk membuat dropdown, harus ada satu tag HTML yang akan menjadi button dan mempunyai kelas yang namanya itu dropdown toggle. Kemudian terdapat kelas dropdown menu yang dapat menampung item dropdown yang diberi kelas dropdown item. Contohnya seperti ini. Kita akan coba buat seperti ini. Kita balik lagi ke dokumentasi dari Bootstrap itu sendiri. Kita buka dropdown di bagian komponen. Teman-teman bisa
langsung cari aja. Dan di sini ada contohnya dari penggunaan single button. Kita coba copy, lalu kita balik ke sini ke bagian codingannya. Kita komen lagi codingan yang ini. Lalu kita paste. Kita simpan perubahannya. Maka yang akan terjadi seperti ini. Akan muncul drop-down seperti ini, yang dimana Ini isiannya desain ini merupakan drop-down item dari drop-down desain UX sendiri. UX. Dan juga teman-teman juga bisa menggunakan drop-down dalam bentuk tag anchor. Kurang lebih hampir sama penggunaannya dengan single button biasa. Dan juga teman-teman bisa membuat split button. Yang caranya tuh kayak gini nih. Buttonnya tuh ada 2. Gimana caranya? Kita bisa langsung aja copy lagi di dokumentasi Bootstrap-nya. Kita buat baris baru di Visual Studio Code-nya, kita paste, lalu kita simpan perubahannya. Dan di sini kita beri dulu marginnya supaya tidak mendepet seperti tadi. Kita beri margin top min 3, lalu kita simpan perubahannya. Dan di sini terlihat bagaimana button dari action dan juga button dari drop down toggle-nya ini terpisah, tidak menjadi satu. Dan juga jika kita klik action di sini tidak akan berfungsi apa-apa. Berbeda dengan jika klik bagian yang drop down toggle-nya ini, kita kan ditampilkan drop down itemnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sizing yang ada di drop down. Sizing dalam drop down juga memiliki banyak ukuran, mulai dari SM, MD, LG. Dan di sini kita akan mencoba mencontohkannya lagi. Dan di sini ada pengguna dari single button dan juga split button. Kita coba balik lagi ke codingannya. Kita copy codingan yang ada di dokumentasi HTML tadi, dokumentasi Bootstrap tadi. Kita buat lagi baris baru. Kita paste. Kita beri lagi margin top supaya tidak dempet. Kita simpan. Kita balik lagi ke codingannya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Dan kita klik. Dan kenapa nih kok nggak ada? Karena di sini teman-teman menuliskan underlist-nya seperti ini, tidak dijabarkan menggunakan tag li namanya. Jika teman-teman ingin menjabarkan, kita bisa copy bagian ini, kita copy saja, dan kita hapus bagian titik-titik ini, kita paste, kita simpan perubahannya, maka akan muncul pilihan-pilihan drop-down-nya. Dan begitupun juga split button-nya ini. Kita juga bisa mengubah ukuran dari button-nya itu sendiri dengan cara kita ubah ke bentuk MD di bagian button yang pertama, lalu kita simpan perubahannya. Sepertinya di bagian MD tidak ada mengenai drop down ukuran MD. Jadi kita pakainya button SM aja. Kita balik lagi ke codingannya. Kita ubah juga ke SM. Kita simpan. Nah, di sini lihat perbedaannya yang di mana tuh yang bagian split button itu kita ubah dalam bentuk button SM akan bentuk kecil seperti ini. Nah, itu mengenai penjelasan sizing yang ada di dropdown. Dan juga kita bisa mengubah warna background dasar yang ada di tampilan dropdown listnya. Gimana caranya? Kita copy lagi. Kita buat baris baru.
Dan juga di sini ada keterangan mengenai drop down menu. Drop down menu udah yang dimana nanti pilihan dari si drop down itemnya ini akan memiliki background berwarna hitam, bukan berwarna putih seperti ini. Dan kita coba ubah warnanya ini menjadi warna merah dengan kodenya itu danger. Kita coba. Nah, di sini ada button lagi. Ini tidak bisa. Kita pakai dar aja. Nah, di sini terlihat ada perbedaannya yang dimana background ini berubah menjadi warna gelap. Dan juga ada tampilan dari pengguna aktif yang dimana saat kita klik bagian ini, nah maka nanti akan berwarna biru seperti yang di bagian action ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai direction, yang dimana posisi-posisi ya, yang ada pada dropdown. Dropdown itu sendiri memiliki posisi-posisinya, ya dimana ada dropdown center, ada drop up, ada drop up center, ada drop end, dan juga ada drop start. Kita akan contohkan bagaimana cara penggunaannya. Kita coba salah satunya menggunakan drop start. Kita coba copy. Di sini codingan yang sudah dibuat kita coba hapus atau komen aja ya teman-teman, supaya tidak terlihat berantakan saat tampilan di. Lihat gunting kuku nggak ya? Kemarin sekali di sini. Setelah itu kita coba paste kode yang sudah di copy tadi. Kita coba lihat perubahannya di browser. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Bentuk dari drop-down toggle-nya akan berubah arah menjadi ke arah kiri karena kita menggunakan drop start yang dimana, nah coba kita ubah sedikit. Di bagian kita hapus yang ini. Ada salah sedikit. Kita coba pakai drop end aja. Kalau misalnya di Bootstrap, apabila kita coba klik drop end seperti ini, akan muncul dari bagian drop itemnya dari arah kanan menuju ke bawah. Kita coba. Karena kita terlalu dempet sama bagian splitnya. Kita coba copy. Kita beri margin top 5. Nah, di sini kita belum menuliskan UL dan tag-nya. Kita coba isi saja. Di sini kita tulis li 1, 2. Kita coba buat sampai 3 aja. Ya. Saat kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Marsin orang lagi zoom ini. Pilihan-pilihan dari mengenai drop end, yang dimana ada isian drop item angka 1, angka 2, dan angka 3. Setelah itu, dan juga teman-teman dapat mengetahui lanjut mengenai
dokumentasi dropdown yang ada di Bootstrap mengenai menu items yang sudah dijelaskan tadi. Kita dapat membuat sebuah menu item dengan bantuan dari Bootstrap itu sendiri. Dan juga saat teman-teman ingin menggunakan bentuk aktif dari dropdown saat teman-teman klik. Nah, saat teman-teman klik di sini akan berubah menjadi warna biru. Begitupun juga responsifnya. Selanjutnya kita akan masuk materi mengenai tabs komponen yang ada di Bootstrap. Apa itu tabs komponen yang ada di Bootstrap? Tabs komponen biasanya digunakan pada menu navbar tabs yang ada di Bootstrap yang biasa kita tulis dengan kelas nav strip tabs. Sama seperti navbar, biasanya tabs kita gunakan dengan penulisan kelas nav strip link dan juga nav strip item untuk membuat pilihan menunya. Kemudian untuk membuat konten di setiap menunya, kita dapat menggunakan kelas yang namanya itu tab strip content. Nah, di sini kita akan coba membuat tabs Bootstrap-nya tuh seperti contoh di gambar. Gimana caranya? Kita coba lihat dari codingan ini. Kita masuk ke codingannya. Kita buat div baru yang memiliki kontainer. Yang memiliki kontainer dengan ukuran margin atas dan bawah min 5 yang biasa kita kenal dengan tulisan NP. Kita tulis di sini tag nav yang mengartikan tag navbar. Dan juga kita tulis di sini div baru yang namanya itu nav. Lalu kita lanjut di sini nav strip tabs. Lalu di sini kita bisa beri ID dari div-nya itu sendiri yang namanya itu nav strip tabs. Lalu kita bisa beri role-nya tab list. Setelah kita buat div baru, kita tambahkan button setelah div tadi. Kita tulis dengan kelas yang namanya navlink. Navlink aktif. Saat kita klik lalu akan muncul warna biru tadi. Kurang lebih seperti itu, dan kita tulis ID-nya nav strip home. Kita tulis nav ID nav strip home strip tab. Yang berfungsi nanti kita akan membuat sebuah tab yang buttonnya itu namanya home. Kita tulis di sini data strip base toggle. Namanya tab. Lalu kita tuliskan data yang ingin kita tuju kemana. Kita ingin tujukan target datanya ke ID nav strip home. Lalu tidak lupa kita kasih buttonnya itu tipenya tipe button juga. Dan beri role tab. Kita tambahkan di sini area controls dan area selected yang apabila jika kita klik akan masuk ke bagian home-nya itu sendiri.
Nah, strip home dan area selected kita beri keterangan true. Di sini kita tulis deskripsinya home. Kita buat buttonnya menjadi 3. Kita copy, lalu kita paste. Namun di sini perbedaannya kita tidak menggunakan lagi navlink aktifnya, kita cuma perlu 1 saja. Agar saat kita klik tidak akan muncul warna birunya itu menjadi 3. Dan juga ID-nya kita ubah agar nanti saat kita menuliskan tab kontennya tidak sama isi kontennya. Kita misalkan di sini terus profile. Dan di sini juga targetnya kita ubah nav strip profile. Lalu di sini kita tulis lagi profile. Dan di sini kita ubah area selected-nya menjadi false. Apabila saat kita tidak klik buttonnya. Di sini kita ubah deskripsinya menjadi profile. Kita coba bikin 2 saja terlebih dahulu, kita simpan perubahannya. Lalu kita coba buat tab kontennya. Kurang lebih seperti ini penulisannya. Kita coba lagi. Kita tulis di bagian setelah div ini. Kita buat div baru. Yang namanya kelasnya itu tab strip content. Untuk menuliskan isi dari konten dari nav tab yang sudah dibuat tadi. Kita tulis tab strip content. Kita beri ID nav strip tab content. Usahakan juga penulisan dari kata 1 ke kata 2 kita beri huruf kapital ya teman-teman supaya tidak ada masalah di sini tulisannya. Lalu kita buat lagi div baru. Kita beri kelas yang namanya tab red yang gunanya untuk menunjukkan animasi. Show aktif yang tujuannya supaya dapat menampilkan saat kita klik di bagian div-nya. Kita beri padding 3. Kita tulis di sini ID-nya nav home. ID di sini kita ambil dari saat kita menuliskan di bagian sini atau juga bisa juga di sini. Dan kita tulis lagi, kita tambahkan role tab panel. Dan terakhir kita tambahkan di sini area label by untuk memberi tandanya. By. Nah, strip home tab. Selanjutnya kita beri judul H2 yang namanya itu home. Dan di sini kita bisa memberi sebuah tambahan kata-kata sebuah paragraf. Kita tuliskan di sini bebas mau ditulis kalimat berapa. Misalnya di sini saya ingin menuliskan lorem 30. Kita enter. Lalu kita buat paragraf 1 lagi. Sama juga lorem 30. Enter. Kita buat juga kita paste buat 1 lagi. Namun bedanya kita tidak memakai show aktif juga. Kita buat baris baru
dan kita paste, kita tidak menggunakan show aktif ini, kita dapat hapus. Dan juga tujuan yang lainnya juga kita bukan untuk home lagi, tapi kita terus ke profile. Dan ID-nya kita ubah juga ke nav strip profile. Di sini juga kita ubah bentuk profile. Lalu kita simpan perubahannya, kita balik ke browsernya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana ini garis-garis ini merupakan bentuk aktif dari sebuah nav tab-nya. Apabila kita klik profile, nah maka bentuk aktifnya juga berubah nih, berada di bagian tengah. Kurang lebih seperti itu materi mengenai nav tabs dan juga materi terakhir yang ada di Bootstrap. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sebetulnya masih banyak juga komponen-komponen yang ada di Bootstrap yang perlu teman-teman ketahui. Namun berhubung waktu juga yang mepet, jadi kita akan coba ganti dengan diskusi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi Bootstrap dari hari kemarin sampai saat ini? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan materi mengenai Bootstrap mulai dari hari kemarin sampai hari ini? Kita tunggu ya sampai 11.50 untuk yang mau bertanya. Untuk absensi, ya untuk absen mohon ditunggu ya, akan kita kirimkan juga untuk absensi kehadiran pada hari ini. Kalau mengatur. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain dari teman-teman semuanya mengenai Bootstrap? Absensi masih sama seperti kemarin, bukan? Oke, selagi menunggu link absen, saya ingin memberitahu sesuatu tadi tentang icon ya. Tentang icon itu ternyata kita bisa langsung memakai saja SVG. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kan di sini saya nah di sini kan ada SVG ya, yaitu icon si dari Bootstrap-nya langsung nih. Jadi maaf tadi saya ada kesalahan sedikit. Kita tidak memakai akun font di sini nih. Kita tidak memakai using web font. Kita copy HTML-nya saja. Lalu misalkan kita sudah copy codingan HTML-nya yang di icon, kita langsung masukin aja ke button. Ini tag anchor. Nah, di sini saya memakai class-nya yaitu class button ya. Class button primary. Kenapa? Oh iya, astagfirullah, lupa.
akses ini. Baik, saya share screen. Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Oke. Oh ya, maaf. Nah, tadi tentang icon. Tentang icon tadi saya ada sedikit kesalahan di mana kita tidak memakai icon font yang di sini nih. Kita memakai langsung copy HTML-nya saja, yaitu CSVG ini. Kita copy. Terus kalau saya kan di sini memasangnya di button di sini ya. Malah keplik. Sorry. Button sini saya masukkan di button tersebut saya masukkan icon. Nah, jadi gini. Caranya adalah saya di sini memakai tag link, yaitu tag anchor. Di dalam tag anchor itu saya masukkan kelasnya yaitu btn. Sama btn primary untuk warnanya. Btn itu adalah button ya. Nah, kita langsung nge-copy paste nih. Kita copy paste ikonnya nih di sini. SVG-nya kita copy di sini sampai sama pathnya. Lalu di sini nama buttonnya misalkan mau box. Nanti itu dia berubah sendiri. Ikonnya langsung masuk ke sini. Juga bisa saya membuat tag baru deh, button baru. Saya membuat button baru. Class-nya adalah button juga. Cuman ini button danger. Kita masukin lagi SVG-nya. SVG-nya sudah. Kita masukin SVG-nya lagi. Kita copy. Kita paste SVG-nya di sini. Sudah. Lalu kita tulis tutup. Misalkan. Coba apakah berhasil. Nah, di sini sudah masuk nih. Button ikonnya di dalam button. Simpelnya sih seperti itu ya. Kalau misalkan kita tidak ingin misalkan kita tidak ingin icon tersebut ada di dalam button, berarti kita taruh di luar tag anchor. Atau kalian ingin tulisannya terlebih dahulu baru ikonnya, berarti seperti ini. Kalian taruh tutupnya itu bukan setelah SVG, kalian taruhnya di sini. Tutup. Nah, otomatis teksnya duluan, baru si icon PlayStation-nya gitu. Icon dari Bootstrap-nya. Kira-kira seperti itu. Maaf, sebelumnya saya ada keliru tentang di icon. Hapus. Oke. Artinya absensinya sudah muncul. Saya kopikan dulu ya. Saya matikan dulu stop share screen-nya saya. Sebentar ya. Oke, diisi ya teman-temannya link absensinya. Nah, sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita membuka kamera terlebih dahulu untuk sesi pemotretan dokumentasi bahwa kalian sudah hadir pada hari ini di pertemuan ke-8. Dipersilakan teman-teman untuk buka kameranya terlebih dahulu. Ada Bang Garda, Bang Jati, Bang Rizky, Bang Firdaus, Bang Irfan, Bang Yasir, Kak Gina, Kak Mada, Kak Asep, Kak Ditya, Kak Rahman. Kak, link absennya itu sudah benar. Di Chrome nggak bisa dibuka. Masa sih nggak bisa dibuka?
saya kayak kebanyakan. Bisa kok, di saya bisa kok linknya, link absensinya bisa kok saya klik. Mungkin ada kendala internet kali, Kak Yasir. Oke, saya tunggu semenit lagi ya, sampai 11.53 baru saya ambil sesi pemotretan. Oke, berarti nggak masalah. Device kamu kuat kok, saya tahu. HP tempur. HP tempur gitu. Oke, sudah 11.53. Baik. Boleh senyum ke kamera. Saya akan mengambil foto pemotretan dari Asep, Kak Asep. Iya, nggak apa-apa, Kak. Saya ambil ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman udah atas kehadirannya di pertemuan ke-8 kali ini. Mungkin apabila saya ada salah kata atau kata yang kurang enak bagi kalian dengar, mohon dimaafkan sebesar-besarnya dari saya atau Kak Azim. Oke, baik, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh live. Silakan live kalau ingin live. Dadah. Iya, sama-sama Kak Rahmat.